hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat hadir di SMP Negeri 7 Tambang ini dalam rangka kegiatan pendampingan fasilitas berdasarkan SMP oleh LPMP Riau. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak, kita berharap kegiatan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita pada hari ini, baik kepada Pak Samsir maupun kepada Pak Irfan, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi batu loncatan, menjadi awal prestasi bagi sekolah kita dalam menata mutu pendidikan. Diharapkan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan pada hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita terapkan dengan baik, sehingga sekolah kita setidak-tidaknya menjadi acuan bagi sekolah-sekolah lain di lingkungan kecamatan kita dalam hal sistem penjaminan mutu internal ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Samsir SPD MSI selaku pengawas SMP Negeri 7 Tambang. Pada Bapak Princess Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini segala sesuatu tentang hal pelaksanaan hari ini itu dengan Pak Pembina, kemudian Pak Alisa dan semua kawan-kawan majlis guru, kemudian dari imam dari waktu kita akan berjumpa lagi di dalam suasana yang lain. Saya berharap kepada SMP 7 Tambang yang menjadi sekolah kita yang tua ini, karena saya tahu ini kepala sekolah ini belum ada di Indonesia. Baru Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Irfan dari LPMP Riau. Pada Bapak Irfan dari SMP Sakat dan dari SMP Anggungan. Alhamdulillah sedangkan wadah bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan budaya putus selama ini. Mungkin kemarin kan Bapak Ibu sudah menerima materi bimbingan teknis SPMI sebulan yang lalu. Setahun yang lalu juga sudah dibintek secara daring ya, juga sudah didampingi, juga sudah dimonitoring. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ada peningkatan. Nah, untuk memudahkannya itu kita mencoba menggunakan aplikasi yang dengan fasilitas online, karena kami lihat selama ini karena tidak terfasilitasinya sehingga sekolah melaksanakan sendiri tidak kegiatan pada hari ini. Jadi skenario-nya nanti ada paparan terkait SPI mungkin hanya sekilas saja, karena di BIMTEK kemarin sudah dalam, sampai Bapak Ibu kan juga kemarin sudah mendapat tugas ya, ada tindak lanjut setelah BIMTEK itu
menyusun pemetaan, menyusun rencana pemenuhan mutu, terus menyusun rencana melaksanakan implementasinya. Nah, jadi nanti ada terkait komponen singkat saja dulu, kita bicara saja nanti. Setelah itu penjelasan terkait aplikasi STI, tujuannya kemana, setelah praktek penelitian akan menjawab kembali dan penguatan terkait investasi yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara general dari sekolah yaitu melaksanakan sistem penjaminan mutu. Karena dalam hal ini bagaimana kita sekolah itu menumbuhkan budaya mutu sehingga proses itu berjalan berdasarkan basis data. Jadi bukan kita sudah punya goal, kita sudah punya tujuan, nah kita dasar melaksanakannya apa? Itu mungkin yang sebagai gambarannya. Mungkin Bapak Ibu kemarin kan sudah mendapatkan materi. Nah, Bapak Ibu juga sudah mendapatkan rapor mutu kan? Rapor mutu itu selama ini kita melihat angka-angka itu kita selama ini fokusnya kalau kita kurang kita protes, kalau lebih kita diam. Hanya itu yang kita lakukan. Pak, kok nilainya 0? Padahal kemarin kami ngisi BMP. Kan begitu Bapak Ibu. Padahal kita maksudkan rapor mutu itu bukan untuk itu, bukan untuk kita publish, bukan untuk, tapi bagaimana sekolah membaca rapor mutu itu untuk evaluasi diri. Jadi inti dari sistem penjaminan itu adalah perbaikan berkelanjutan, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Jadi Bapak Ibu juga pikir ini SPMI ini Pak Irfan apa SPMI ini buat kegiatan ini gunanya untuk apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya SPMI ini adalah sarana wadah bagi sekolah Bapak Ibu untuk bisa memenuhi tercapainya 8 standar nasional pendidikan. Posisi Bapak Ibu di mana? Untuk indikator yang tertentu, untuk standar isi posisinya di mana? Subindikatornya posisinya sekarang di mana? Idealnya itu di atas 6,6. Idealnya nilainya. Itu sekolah yang idealnya begitu kan. Nah, tapi kayaknya gampang begitu kan. Padahal harusnya tidak, tujuan sekolah itu ketika kita harus mencapai itu. Nah, proses karena kita tidak mencapai itu, terus prosesnya seperti apa? Tujuannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita hanya menyediakan wadah. Jadi jangan fokusnya di kalau nilai rendah besok kita ngisinya lebih baik lagi, gitu kan? Bukan itu. Tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu. Nah, kita tahu kelemahannya, apa yang mau kita perbaiki. Nah, proses untuk perbaiki itu harus berbasis data. Datanya dari mana? Dari rapor PMP. Rapor PMP-nya dari mana? Ya, dari data yang kita isi secara benar. Itu kita koreksi nilainya. Pak, nilai subindikator yang tertentu ini kok nilainya kosong. Udah kita koreksi saja kan untuk perbaikan. Bukan untuk dipublish. Selama ini kan kita gampang tuh. Terima nilai subindikator ada yang kayak gini 3 kata tadi ya. Begitu nilainya 3 atau 4 udah cemas. Gugat RPMP. Ya, kok nilainya rendah Pak? Sebenarnya adalah itu rapor untuk evaluasi kita sendiri. Jadi kalau kita menggunakan data itu kita koreksi saja nilainya. Jadi kita bukan untuk dipublish. Nah, ini kira-kira Pak untuk konsep pelaksanaannya. Intinya bagaimana sekolah melaksanakan siklus SPMP, siklus PMP penjaminan mutu itu timbulnya budaya mutu di sekolah, sehingga kalau budaya mutu di sekolah itu tumbuh, budaya mutu yang melaksanakan siapa? Tentu warga sekolah, bukan hanya guru saja, bukan hanya siswanya saja, ya seluruhnya, manajemen sekolah, warga satpamnya, komitenya, orang tua muridnya, itu harus ada kita tumbuhkan budaya mutu yang buat saya tidak sekolah. Bukan, berarti kan tergantung budaya nih. Nah, Bapak Ibu selaku kan ada tim pengembang ya. Nah, tim pengembang inilah nanti yang akan berkontribusi bagaimana mengembangkan sekolah ini sehingga nilai-nilai yang rendah di indikator itu kita perbaiki dengan cara apa? Bukan mengisi instrumen caranya, tetapi adalah dengan cara rencana pemenuhan mutu. Nah,
dengan rencana pembunuhan mutu. Rencana pembunuhan mutu bagaimana? Nah, itu kan dituangkan di mana? Kalau sekolah negeri tentu dituangkan di RKAS, tentu dituangkan mungkin di bantuan dari pihak luar. Kalau sekolah swasta seperti apa? Nah, tentu butuh anggaran. Nah, yayasan sampaikan ke yayasan, idealnya sekolah itu harus memenuhi ini. Dari mana? Ketika menyusun anggaran RKAS atau ketika menerima dana bos, ini harusnya. Nah, segala sesuatu itu berbasis data itu. Nah, jadi kita merancang bagaimana kita memetakan, jadi terus melaksanakan rencana pembunuhan mutu. Jadi kan nilai rapor mutu sudah keluar tuh, Bapak Ibu sudah terima, itu kan setiap tahun terima, itu kan. Makanya mestinya kan kita petakan itu. Nah, karena kalau kita petakan, kita akan tahu mana nilai. Pertama, cara memetakan kita mengkoreksi nilai. Jadi mengkoreksi nilai secara pribadi kan sama. Orang ketika kita menilai Bapak tidak jujur, gitu kan. Kita sendiri ketika kita dituduh jujur atau tidak, kita mengkoreksi. Kalau orang menilai bahwa dengan skala misalkan, oh Pak Irfan kejujurannya dengan antara skala 10, kejujurannya hanya 5. Ketika saya dinilai, ngapain saya protes orang itu? Nggak perlu saya protes. Kan untuk evaluasi diri saya. Kalau benar, ya saya koreksi. Tapi kalau salah tuduhannya, saya merasa bahwa kejujuran saya itu skala saya, nilai saya 8. Ya dia nilai 5, saya coret, saya ganti angka 8. Tapi 8 bisa saya pertanggungjawabkan. Masalahnya ternyata perangkat pembelajaran belum sepenuhnya membuat karakteristik kompetensi keterampilan. Oh, ternyata itu masalah. Bapak Ibu nanti tentukan, kan Bapak Ibu yang tahu, bukan ini contoh. Nah, akar masalahnya apa? Ternyata ada 3. Akar masalahnya kena ini. Kira begitulah pertambahan itu kan akar masalah. Dan ini masalah nanti memudahkan Bapak Ibu. Aplikasi ini dirancang memang sangat mendadak, hanya 2 bulan 3 bulan. Jadi ini hanya dumping baru. Ini nanti untuk perbaikan lagi. Makanya nanti Bapak Ibu jangan terkejut, mungkin nanti ada error-errornya. Ada mungkin tulisannya ada yang besar, ada yang kecilan, kan? Ada yang apanya. Saya bisa Dinas Pendidikan melihat sekolah-sekolah mana yang melaksanakan SPMI, juga dia akan mengagregat dari hasil pelaksanaan siklus SPMI yang dituangkan di aplikasi SPMI. Itu bisa jadi bahan data bagi Dinas Pendidikan untuk mengambil dan buka dan internetnya, browsernya jangan Internet Explorer, dia tidak mau. Bisanya Chrome, Firefox, Mozilla. Kami ya ini masukkan alamatnya. Saya tawarkan satu sekolah yang mau maju untuk ekspor di sini. Baik Bapak Ibu, sudah posisinya sudah di seperti ini.
sama dengan SMP 7. Ini nilai batas bawah apa ya menuju SMP 2, SMP 3, SMP 4 dan SMP. Idealnya sekolah adalah nilainya 6,7 sampai 7. Kalau sudah melewati ini, Bapak Ibu buat standar baru. Makanya ada penetapan baru. Itu. Nah, kalau belum, tidak perlu. Biasanya berapa? Yang standarnya lebih tinggi lagi. Nah, kita memahami bahwa kita kan masih rendah juga sebagian. Maka kita dalam hal ini, ketika kita merancang membuat kekuatan kelemahan memetakan masalah, ketika kita memetakan masalah, maka kita meletakkan ambang batas SMP 4 menuju SMP 4. Maka nilainya kita tetapkan di sini 5,07. Tapi Bapak Ibu bisa merubahnya, silakan. Tetapi di aplikasi kita itu untuk sementara difasilitasi semua sekolah 5,07. Belum ada fitur bagi sekolah untuk menambah atau mengurang. Nah, kenapa? Kita berharap semua sekolah minimal menuju SMP 4 minimal. Nah, kalau sudah lewat, itu yang harus diperbaiki. Kalau sudah naik, berarti Bapak Ibu bisa saja ke depannya aplikasi ini untuk standar tertentu menaikkan, bisa misalkan ini minimal 6,2 misalkan gitu kan. Tapi sampai saat ini fitur untuk menetapkan sendiri itu belum kita beri. Untuk sekarang kan baru pemahaman situs saja dulu.